Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Cianjur FM. Tentunya di hari ini Selasa 30 Desember 2025 dan pastinya seperti yang sudah diinformasikan, hari ini kita akan talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur dan alhamdulillah narasumber yang kita tunggu sudah hadir di sini dan pastinya siap ya untuk memberikan informasi buat Mitra Cianjur FM semuanya. Dan nanti yang mau gabung boleh, yang mau tanya-tanya boleh. Nanti bisa ya di 2700300-nya atau juga boleh di 085722646792. Tapi sebelumnya seperti biasa kita harus mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber dari Basnas Cianjur di hari ini. Ada Bapak Alwan Pariyadi Munte selaku Kepala Bagian Pengumpulan UPZ dan Digital. Betul Pak? Betul, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selamat pagi, ketemu lagi kita. Ketemu lagi di mana-mana. Ya, sekarang di mana-mana ada Basnas, keren ya Pak ya. Dan pastinya Bapak selamat datang kembali ya di Cianjur FM. Bapak siap ya Pak untuk memberikan informasi hari ini? Mangga siap. Okay. Insyaallah kita siap menginformasikan bagaimana kondisi Basnas dan Indonesia sekarang ini. Siap. Dan Mitra Cianjur FM, tema yang akan dibahas hari ini yaitu tentang Basnas dalam bencana Sumatera. Yang bertugas hari ini istilah ini tentunya akan memandu selama satu interval ke depan di talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Nah Pak, ini berbicara tentang tema yang akan dibahas yaitu Basnas dalam bencana Sumatera. Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak ya, Sumatera tentunya sedang berduka. Dan ini Pak, sejauh ini Pak, bagaimana, karena kan setiap bencana selalu ada Basnas ya Pak ya, respon cepat dari Basnas setiap bencana selalu ada. Nah ini terkait dengan bencana di Sumatera. Bagaimana Basnas merespon bencana Sumatera ini Pak? Secara umumnya dari Basnas RI ataupun dari Basnas daerah, khususnya di Kabupaten Cianjur seperti apa Pak? Siap, mangga. Para pendengar Cianjur FM yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kami informasikan bisa bermanfaat dan bisa memberi keberkahan buat kita semua. Pertama, apa yang terjadi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi atau bencana alam yang disebabkan oleh angin, hujan dan longsor dan sebagainya itu. Nah, alhamdulillah di hari pertama di malam itu Basnas sudah turun langsung secara umum ya. Basnas Republik Indonesia sudah turun langsung, kemudian Basnas di wilayah-wilayah terdekat juga sudah langsung turun, alhamdulillah. Respon cepat pertama itu adalah evakuasi yang dilakukan oleh Basnas di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara sama Aceh. Nah, untuk yang tim respon Basnas itu disebutnya Basnas Tangkap Bencana. Jadi di Badan Amil Zakat Nasional itu ada lembaga yang ditugaskan untuk penanganan bencana, yaitu Basnas Tangkap Bencana. Kalau di lapangan dikenalnya BTB. Apa itu Pak? BTB itu Basnas Tangkap Bencana. Oh iya. Nah, secara atribut itu hampir mirip sama BPBD, BNPB, jadi oren-oren gitu. Iya betul. Cuma ciri khasnya di belakang itu pasti ada Basnas. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah Basnas dari pertama di hari pertama itu alhamdulillah udah langsung turun. Berarti respon cepat ya Pak dari Basnas ini? Alhamdulillah respon cepat. Oke Pak, tapi ini Pak secara umum bagaimana Bapak juga menyikapi terkait dengan bencana yang memang melanda Sumatera ya Pak ya. Nah kalau misalkan dari respon cepat yang sudah dilakukan langsung, malahan Basnas RI langsung ke sana ya Pak ya. Terus apakah memang langsung pada hari itu menyalurkan bantuan atau bagaimana Pak? Atau bagaimana Pak ini? Nah, kalau hari pertama respon darurat itu bantuan secara logistik belum ya Pak. Bantuan fisik, contohnya ini kita menurunkan 558 orang itu sampai dengan hari ini ya 558 personil BTB itu se-Indonesia. Kemudian untuk tenaga medis, nah tenaga medis ini diturunkan Basnas itu punya rumah sehat Basnas. Rumah sehat Basnas itu tugasnya untuk layanan medis. Nah hampir di seluruh Indonesia ada, mudah-mudahan nanti di Cianjur ada. Harus. Mudah-mudahan harus ada ini. Pak Ketua, lapor Ketua. Gitu. Karena tetangga-tetangga kita di Sukabumi, Bogor sudah ada. Ya, mudah-mudahan nanti Basnas Pusat bisa merekomendasikan di Cianjur. Nah, layanan kesehatan itu langsung turun. Kemudian di minggu kedua baru logistik diturunkan. Kayak dapur umum Basnas itu sudah membuka dapur umum di 57 titik lokasi. Nah, salah satunya itu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, itu menurunkan truk dapur umum Basnas. Nah kan Basnas punya beberapa truk, itu satu truk dapur umum, satu truk musola darurat, masih darurat. Nah yang diturunkan adalah dapur umumnya, itu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Oke Pak, kenapa sih Pak
Basnas selalu ada, selalu peduli dan selalu merespon cepat dalam suatu peristiwa bencana dan lainnya, selalu ada. Apakah memang ini aksi kemanusiaan yang memang harus ada dari Basnas sendiri atau bagaimana Pak ini Pak? Nah, untuk kebencanaan sebenarnya bukan tugas pokok utama Basnas. Itu adalah tugas pokok dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian BPBD kalau di tingkat daerah. Cuman ini kan dana zakat umat dan umat. Nah, jadi karena ini dana zakat, dana zakat, dana infak, dana sedekah umat dan harus disalurkan langsung ke umat yang membutuhkan. Nah, sesuai fatwa MUI bahwa kalau untuk kebencanaan siapapun itu tidak pandang suku, ras, agama, itu dana zakat boleh digunakan untuk mereka yang terkena bencana. Nah, karena orang-orang yang terkena bencana di ketika itu juga dia dikategorikan mustahik. Jadi selagi dia terkena bencana, ya Basnas wajib turun untuk membantu mereka. Karena ini bukan dana Basnas sebenarnya, ini dana umat, dana dari para ASN, dari para pengusaha, dari para pedagang-pedagang kecil yang di CB kan sumbang infak-infak itu salah satu dana mereka sebenarnya. Alhamdulillah tersalurkan tepat sasaran ya Pak. Betul. Dan pastinya di bencana Sumatera ini pun dari dari hasil dari yang sudah dikumpulkan oleh Basnas memang harus Pak disalurkan. Betul. Oke. Jadi disalurkan itu bukan karena kita harus mengumpulkan dulu, bukan. Enggak, sudah ada. Sudah ada dananya. Memang dana yang udah zakat dibayar zakat ada yang tiap bulan, ada zakat kan ada zakat profesi dibayarkan tiap bulan. Itu yang kita gunakan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana dimanapun itu di Indonesia. Di Indonesia tidak hanya bencana Sumatera ya Pak ya. Tidak hanya bencana Sumatera. Tapi ini sejauh ini Pak sinergi Pak antara Basnas RI dengan Basnas Kabupaten khususnya di Cianjur ini sejauh ini terkait dengan setiap peristiwa bencana yang ada di Indonesia khususnya sekarang di Sumatera seperti apa Pak? Nah, sinergi Basnas pusat dengan Basnas daerah khususnya Cianjur, pertama Basnas pusat itu kan dia tidak bisa langsung turun di hari H ketika bencana jauh. Nah, dia turun itu kemarin di hari kedua. Di hari kedua, makanya koordinasi antara lembaga dari pusat ke daerah itu dia hanya berkirim email ke via WA itu langsung memerintahkan untuk turun langsung ke lapangan. Nah, khusus di Cianjur kita itu belum ke sana, bantuan pun belum turun. Basnas Cianjur ya. Tapi kan kalau Pak Bupati kan sudah turun duluan itu sama KDM. Langsung itu ya Pak. Alhamdulillah. Jadi mewakili Kabupaten Cianjur sebenarnya Pak Bupati sudah turun. Ya, Pak, ya. Tapi untuk dana zakat dari umat yang kita kelola belum diturunkan. Nah, insya Allah nanti itu di awal tahun kita akan turunkan. Nah, Basnas Pusat menganjurkan seluruh pengumpulan itu atau sebagian besar itu dikumpulkan dulu melalui Basnas Pusat karena nanti Basnas Pusat punya program untuk semua provinsi yang terkena bencana itu di Sumatera. Contohnya kayak pembangunan hunian sementara. Contohnya itu. Nah, karena kan itu jangka panjang. Nah, makanya seluruh Basnas daerah dan Cianjur termasuk untuk menyalurkan hasil donasi ke Basnas Pusat. Oke. Tapi Pak ini Pak kemarin langkah nyata, aksi nyata yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Cianjur untuk bencana di Sumatera ada ya Pak, terlihat. Ada. Salah satunya kemarin Pak, contoh di hari Minggu Pak. Alhamdulillah. Nah itu ada tablik akbar Pak, itu bagaimana Pak? Jadi kemarin yang hadir di tablik akbar itu ya kami ucapkan terima kasih sudah berdonasi. Nah di tablik akbar itu kan sebenarnya itu inisiasi dari Majelis Ulama Indonesia dan kita memang ini kolaborasi yang ketiga membuat event besar seperti itu. Nah ini yang ketiga ini kita khususkan untuk Sumatera. Sumatera kemarin alhamdulillah yang hadir itu kan bintang tamunya itu nggak dibayar secara profesional sebenarnya. Nada Sika, Nada Sika penyanyi solawat, kemudian diisi ada Abah Umar, kemudian ada Ustadz Kama yang doa, pimpin doa dan lain-lain sebagainya itu. Pak Bupati hadir ya Pak? Pak Bupati ya benar lah, hampir lupa. Pak Bupati sama Wakil Bupati itu alhamdulillah full support untuk kegiatan tersebut. Nah, gitu. Keren ya Pak ya. Nah bagaimana kemarin Pak untuk donatur? Nah kami donasi yang terkumpul itu kemarin yang di hari H itu itu 263 juta. Alhamdulillah. Paling besar itu makanya kalau kalian mau makan enak dan berkah itu di alam Sunda.
Kemarin Haji Pandi. Haji Pandi ada ya, Pak? melalui timnya itu mendonasikan 100 juta. Alhamdulillah ya Jadi Allah. kalau kita makan di sana terasa enak itu bukan karena bukan bumbunya, tapi mungkin karena keberkahan. Setuju Pak ya. Nah ini Pak, berarti Cianjur peduli ya Pak ya. Oh, Cianjur peduli terkait dengan bencana Sumatera. benar. Nah ini kembali lagi Pak, selain dari bantuan logistik ya Pak ya, medis dan lain sebagainya, bentuk dukungan apa lagi Pak yang memang diberikan oleh Basnas kepada para korban bencana di sana, dan apakah sejauh ini juga ikut serta Pak dalam pendampingan ataupun selain huntara dan lain sebagainya, masa-masa apa ya sekarang kan masa pemulihan nggak atau bagaimana Pak untuk para korban penyintas dan lain sebagainya Pak di sana? Oke. Nah, selain yang disebutkan tadi peran Basnas itu ada juga psikososial. Oke. Psikososial itu kemarin itu dihadirkan ada siapa? King Abdi. Dia kan King Abdi dari Master Chef. Oke. Nah, itu dari Basnas DKI Jakarta menurunkan itu, dia masak sekaligus psikososial juga. Ya alhamdulillah dampaknya cukup besar buat mereka itu terhibur, sudahlah terhibur, dapat makan enak lagi. Iya. Nah, gitu. Jadi Basnas itu dapur umumnya itu hampir ribuan porsi setiap hari disalurkan sampai hari ini. Itu psikososial. Kemudian ada lagi layanan dapur, bukan dapur apa? Air bersih. Air bersih menyediakan sudah, Pak ya, Basnas. air bersih Oke. juga itu berapa ribu ton sudah dikirimkan, berapa ribu liter sudah disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. 375.700 liter air bersih Oke. sudah tersalurkan. Jadi bukan hanya logistik gitu. Dan pastinya ketika memang sekarang masih dalam masa pemulihan, Basnas selalu hadir dan ada ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. masih berada bersamai para pengungsi di lapangan. Keren ya Pak ya. Tapi ini Pak kadang ada juga orang yang mau mendonasikan hartanya Pak ya, Ya. khususnya untuk bencana Sumatera ini. Tapi kadang mereka tuh bingung apakah memang harus ke Basnas ataukah memang kan sekarang banyak juga yang yang membuka penggalangan dana sendiri Pak. Mohon. Nah Bapak baiknya seperti apa gitu Pak menurut Bapak Pak? Nah, pertama kayak kita kembalikan ke masing-masing individunya. Oke. Mereka nyamannya di mana. Cuman sebagai pesan, hati-hati menyalurkan donasi ke lembaga yang tidak legal Oke. atau ilegal. Nah, amannya sebenarnya sesuai anjuran pemerintah itu ya melalui lembaga yang sudah mempunyai izin. Nah, gitu. Kalaupun menyalurkan melalui komunitas-komunitas, nanti komunitasnya itu yang ikut juga melaporkan ke lembaga yang punya izin. Salah satu yang punya izin ya adalah Basnas dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau jelas-jelas yang swasta juga ada izinnya. Jadi kami tidak bisa memaksa, kami harus ke Basnas, harus ke gitu, tidak bisa. Tapi alangkah. Betul, setuju Pak. Afdolnya gimana? Afdolnya ya salah satunya di Basnas. Nah, Oke. kalau orang Cianjur berarti di lembaga filantropi yang besar atau lembaga zakat yang besar ya Basnas Kabupaten Cianjur, insya Allah aman. Oke ya, buat Mitra Cianjur FM yang mau gabung, nah sekarang kita buka ya pertanyaannya, boleh dari Mitra Cianjur FM bisa di 2700300-nya ataupun bisa di 085722646792. Nah ini Pak, sebelum ke pertanyaan dari Mitra Cianjur FM dibacakan, ini Pak untuk kedepannya dari Basnas Kabupaten Cianjur ada niat apa ya, rencana gitu? Rencana turun. Seperti apa Pak? Kemarin sore sudah didiskusikan, insya Allah kita akan turun di awal tahun barengan sama MUI menyalurkan dana yang kemarin sudah terkumpul. Nah, sebagian kita salurkan ke pusat untuk tadi pembangunan rencana dari pusat. Nah, Basnas Kabupaten Cianjur nanti bersama MUI sama donatur yang memang mau ikut, nah kita fasilitasi untuk ikut di awal tahun. Cuman tanggalnya belum pasti apa ya? Tanggal 3 atau tanggal 7 gitu. Nah, belum ada ketetapan tanggal, jadi menyesuaikan jadwal. Oke, ada yang sudah masuk Pak ini. Selamat pagi, assalamualaikum dari Kang Indra. Bapak dari Basnas, saya mau tanya, kalau misalkan kita tuh asalnya mau zakatnya intinya bukan untuk bencana, tapi sama Basnas dialokasikannya untuk bencana Sumatera. Nah itu nanti hukumnya bagaimana Pak? Terima kasih katanya Pak dari Kang Indra. Seperti apa Pak? Oke, jadi kalau sudah berzakat itu berarti sepenuhnya akan dikelola oleh Basnas. Nah, itu. Jadi nggak masalah. Jadi umpamanya nih ada lembaga lain lah contohnya gitu, dia salah menyalurkan, yaitu si muzakinya itu udah nggak ada masalah lagi. Nah, tetap sah. Tetap sah ya Pak ya? Tetap sah. Justru malah nanti ya karena
justru malah kelihatan zakat saya ternyata dipakai buat Betul ya Pak ya. bencana gitu. Alhamdulillah tanpa perlu aku harus donasi nih tanpa perlu gitu. Karena dari awal sudah zakat itu untuk apa saja yang penting kemaslahatan umat. Ya, betul. Jadi nanti penyalurannya mau berupa misalkan karena kan sekarang yang darurat memang ini ya Pak ya, bencana semata juga termasuk darurat ya Pak ya. Salah satunya ya Pak ya. Meskipun dari awalnya aku mau zakatnya ini ke lewat Basnas, ini untuk zakat misalkan zakat mal ataupun lain gitu. Bisa ya Pak ya? Bisa. Kang Indra ternyata bisa. Tenang saja. Kecuali yang kreatif Basnas amanah ya Pak ya? Amanah. Kecuali mungkin Kang Indranya saya mau berzakat melalui Basnas, tapi tolong disalurkan nanti ke tetangga saya ya gitu. Nah itu namanya keterikan. Jadi ada akad di depan. Nah kita nggak bakal alihkan kemana-mana itu. Jadi akan kita salurkan ke tetangga-tetangga ini yang memang kategori mustahil. Nah, jadi selagi tidak ada ikatan, nah, berarti zakat itu bisa disalurkan kemana saja. Tapi memang awalnya kan secara fikih itu awalnya zakat itu di mana dikumpulkan di situ disalurkan. Nah, khusus bencana sesuai fatwa MUI itu dibolehkan untuk disalurkan ke luar pengumpulan zakatnya gitu. Oh ternyata Pak ada ikatan gitu Pak, kalau misalkan dari awal kita tuh membayar badan amil zakat ya Pak ya, ke bas itu kita tuh mau zakat, tapi maunya untuk ini bisa apa gitu? Bisa, selagi dia mustahik dan selagi sesuai dengan kaidah fikih bisa dia dilaksanakan. Dilaksanakan ya Pak ya. Iya. Masuk akal gitu Pak. Masuk akal ya. saya zakat nih, tapi nanti kalau ada acara 17-an di atasnya nah itu gimana Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak. Oke. Nah ini Pak ada lagi yang bertanya Bapak, ini dari Neng Citra mau tanya, ini untuk bantuan donasi ke Sumatera, apa saja yang dihimpun oleh Basnas? Apakah harus berupa uang saja atau bagaimana? Nah, jangan dulu dijawab, kita jeda dulu. Oke ya, buat Mitra Cianjur FM pokoknya masih banyak lagi pertanyaan dari Mitra Cianjur FM dari Neng Citra, nanti dijawab oleh Pak Alwan tentunya narasumber dari Basnas. Tapi kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini di 102,5 Cianjur FM. Mitra Cianjur FM masih di sini, pastinya kita di Talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur di Selasa 30 Desember 2025 dengan narasumber Bapak Alwan Paryadi Munte selaku Kepala Bagian Pengumpulan UPZ dan Digital. Betul ya Pak? Betul, tepuk tangan lagi biar semangat. Ini buat mitra yang mau gabung lagi boleh di 270-300-nya atau di 085722646792-nya. Dan tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari Citra ya Pak ya, dari Neng Citra yang belum sempat Bapak jawab. Nah tadi ke pending harus iklan dari Basnas dulu tentunya kan. Alhamdulillah ya. Iklan-iklan dari Basnas itu memotivasi kita Pak, untuk kita senang gitu, senang berbagi dan senang zakat lewat Basnas, harus lewat Basnas gitu. Ini Pak dari Neng Citra tadi katanya untuk Basnas Kabupaten Cianjur menghimpun bantuan apa saja terkait dengan bencana Sumatera, apakah harus berupa uang saja atau bisa yang lainnya katanya Pak? Silakan mangga Pak. Oke, nah kalau khusus Basnas Cianjur kita hanya menghimpun uang. Nah, karena menghimpun uang, karena kita nggak bisa menghimpun yang kadang-kadang contohnya nih, kebanyakan setiap ada bencana itu mengumpulkan pakaian layak pakai katanya gitu. Sebenarnya dalam kondisi bencana besar, pakaian layak pakai itu tidak butuh, tapi banyaknya nggak butuhnya. Karena biasanya para orang-orang yang menyalurkan pakaian layak pakai itu sebenarnya dia udah numpuk di lemari, dikeluarkan gitu. Tidak salah, cuman kurang pas waktunya gitu. Nah, di khusus Basnas Cianjur hanya menghimpun dana. Nah, nanti insya Allah kita kalau untuk di lokasi kita akan salurkan berbentuk barang. Nah, kita akan beli di Sumatera nantinya gitu, di lokasi. Jadi menghidupkan UMKM di daerah. Berarti memang untuk masyarakat Kabupaten Cianjur yang ingin berdonasi lebih baik berupa uang gitu Pak? Lebih baik berupa uang. Nah ini ada lagi dari Kang Odading, Kang Fajri. Nah bagaimana caranya untuk mendonasikan lewat Basnas terkait dengan bencana Sumatera katanya Pak? Apakah memang harus ke sana, ke kantor atau bagaimana? Cara donasi itu banyak. Pertama secara online. Secara online bisa transfer lewat rekening Basnas. Nah itu bisa dicatat tuh. 1000296-585. Nah itu rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Basnas Indonesia, Basnas Kabupaten Cianjur.
atau lewat website. Oke. Lewat websitenya nanti coba dicek basnaskapcianjur.com. Nah, cari aja nanti di situ ada Cianjur Peduli Sumatera. Nah, itu kalau online. Kalau mau langsung juga boleh. Langsung datang ke kantor Basnas Cianjur, nanti didoakan supaya kan biasanya kan kalau didoakan tuh lebih mantap. Betul. Gitu. Nah, gitu boleh datang langsung ke Diaminin Basnas. langsung ya, Pak? Langsung diaminin langsung. Gitu. Atau kalau memang donasinya banyak gitu ya, besar gitu donasinya, kita bisa jemput sampai ke rumah ataupun di luar kota pun kalau memang donasinya besar kita bisa jemput. Nah, kalau misalkan gini Pak, ada misalkan yang membuka ya penggalangan dana untuk Sumatera, tapi ternyata setelah pengumpulan itu dari hasil penggalangan dana mau lewat Basnas, nah itu bagaimana Pak? Misalkan ada beberapa komunitas, nah itu seperti apa Pak? Nah, itu boleh juga. Boleh ya Pak? Sementara ini yang sudah komunitasnya, bukan komunitas malah, BEM Fakultas Sains Terapan Unsur, nah sudah menyalurkan via Basnas. Nah, sekarang juga yang berjalan itu, yang sudah konfirmasi ke Basnas itu ada BEM Fakultas Hukum Unsur juga. Nah, itu komunitas-komunitas gitu. Boleh saja mengumpulkan, tapi waktu penyalurannya ya harus amanah, salah satunya ya ke Basnas. Ya. Gitu. Jadi boleh. Mempermudah juga sepertinya Pak ya Pak? Mempermudah. Jadi sesuai tadi disampaikan di awal, kemana dia nyamannya berdonasi. Nah, walaupun akhirnya ujung-ujung nanti melalui Basnas atau lembaga yang memang dapat legalitas dari pemerintah. Yang jelas pastinya gitu. ya Pak. Jangan sampai nanti kan banyak itu oknum-oknum memanfaatkan kondisi sekarang itu untuk kepentingan pribadi. Nah, gitu. Jangan sampai ya Pak ya? Jangan sampai. Udah mau kita misalkan dalam jumlah besar gitu Pak mengeluarkan, ada yang penggalangan ternyata tidak sampai, tidak amanah. Lebih baik lewat Basnas ya Pak ya. Oke, ada lagi ini Neng Citra udah ya tadi ya, untuk Neng Citra ternyata harus berupa uang aja, dan juga untuk Kang Fajri silakan mau online boleh ya Pak? Boleh. Mau datang langsung boleh. Lewat rekening boleh. Lewat website boleh. Banyak cara. Senyamannya aja. Mau Bapak jemput boleh. Gimana nggak baiknya ini Pak ya? Ini ada lagi Pak. Bagaimana Basnas melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara amanah dan tepat sasaran, khususnya di bencana Sumatera ini, khususnya untuk para korbannya, seperti apa katanya Pak? Ini dari Dery di Cilaku. Oke, Kang Dery di Cilaku. Nah, sampai tanggal 26 kemarin, itu yang sudah terbantu itu 116.054 jiwa se-Sumatera, berarti di 3 provinsi itu. Nah, kami menghimpunnya tadi salah satunya adalah melalui media sosial, melalui door to door, kemudian bersurat kepada instansi-instansi, kemudian para agnia, orang-orang kaya yang di Indonesia, di Cianjur, kami surati, ayo berdonasi peduli untuk Cianjur. Apalagi yang dulu itu tahun 2002 kita juga berduka, seluruh Indonesia alhamdulillah datang ke Cianjur. Jadi all eyes for Cianjur cenah gitu. Jadi sekarang waktunya kita juga ikut ke sana lagi membantu. Jadi alhamdulillah kita cara penghimpunan gitu, kemudian penyalurannya juga. Nah, kalau kita sebutkan di sini tuh waktunya nggak cukup itu. Boleh dicek di website di Instagram Basnas Indonesia, @Basnas Indonesia itu update terus bagaimana penghimpunan, bagaimana penyalurannya. Salah satu yang terakhir itu Basnas Indonesia itu menyewa alat berat untuk aksi resik bebersih di lingkungan-lingkungan sekitar itu. Dia kalau nggak salah terakhir di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ya Pak ya. Itu sampai menyewa alat berat. Jadi zakat yang kita umpamanya 2,5% itu kan sebenarnya nggak besar. Gaji 3 juta berarti 2,5% hanya 100 ribuan sekian gitu. Tapi bisa dari satu orang tapi bisa menyewa alat berat. Nah, gitu. Keren ya Pak ya. Nah, berarti Mbak, sejauh ini Pak yang memang mendonasikan lewat Basnas khususnya untuk korban bencana Sumatera banyak ya Pak? Alhamdulillah banyak. Di Cianjur sendiri Pak? Di Cianjur sendiri itu udah ratusan orang yang berdonasi melalui Basnas. Oke. Ini Pak, sinergi dari Basnas Kabupaten Cianjur dengan UPZ, dengan sekolah, masjid-masjid di sana. Seperti apa? Di sana itu di lokasi. Di lokasi pastinya. Di lokasi. Kalau lokasi itu memang semua terpusatkan ke Basnasnya. Nah, kalau di Cianjur, nah UPZ di tingkat kecamatan, desa, DKM, kita sudah bersurat supaya ikut mengumpulkan dana untuk saudara-saudara di Sumatera gitu. Alhamdulillah hampir semua UPZ itu hampir seluruh masyarakat di Cianjur peduli dengan bencana yang ada di Sumatera. Ini dari UPZ
ini Pak, kalau misalkan di tiap kelurahan berarti itu namanya apa Pak? UPZ. UPZ ya Pak. UPZ kelurahan. Lagi manco ini Pak Adang. Siap. Kelurahan mana itu? Kelurahan Sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Ini memang koordinasi? Koordinasi, kalau kelurahan saya kan berarti masuk ke Kecamatan Cianjur. Nah, Pak Yusuf Sulaiman itu ketua UPZ-nya. Insya Allah kalau UPZ Kecamatan Cianjur itu aktif, malah hiperaktif malah itu. Bagus ya Pak ya. Bagus. Ya, aktif, koordinasi itu bagus. Hatur nuhun cenah tuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun tos diwartosan oke karena Basnas memang luar biasa. Alhamdulillah, dan testimoni itu. Testimoni. Memang amanah cenah Pak ya. Ini kembali lagi Pak. Terkait dengan kan memang dari Basnas Cianjur ada rencana ya Pak ya, tapi untuk waktunya memang belum tentu. Ya, awal tahun. Awal tahun ya Pak ya, mudah-mudahan secepatnya ya Pak ya. Tapi, nah itu nanti bagaimana Pak? Apakah memang nanti akan banyakkan gitu Pak ke sana? Apakah bagaimana gitu Pak nanti kalau yang dilakukan gitu? Yang Seperti datang apa? ke sana itu yang berangkat ke sana itu nggak lebih dari 10 orang nanti, karena untuk menghemat anggaran. Betul, Nah, betul. daripada besar di operasional, mending besar di bantuan. Prinsipnya itu. Cakep Pak. Nanti, Setuju. jadi nanti ngabring kan itu Ngabring, habis di operasional nanti kayak nganter jamaah haji yang berangkat satu orang, yang datang berapa Betul, orang betul, yang betul. nganterkan gitu. Berarti memang untuk bantuan dari masyarakat sampai sekarang masih bisa ya Pak ya, karena mumpung belum berangkat atau bagaimana Pak? Ya, kalaupun nanti umpamanya sekarang kan belum bisa jadi mungkin belum gajian. Aha, gitu. Sebagian orang ada belum gajian, nanti kami udah berangkat baru masuk gajian. Nah, itu bagaimana, Pak? Gimana tuh? Masih dibuka. Masih dibuka ya Jadi Pak ya? kita belum tutup donasi ini sampai nanti benar-benar pulih di Sumatera. Kalaupun Sumatera sudah pulih, nah, tapi kita bukan mendoakan daerah lain ada kena bencana. Jadi mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana. Nah, donasi itu nanti kita bisa salurkan ke tempat lain. Gitu. Khususnya di Cianjur, ini Cianjur lumayan sering bencana, Ya, walaupun kecil-kecilan, cuman konsisten gitu. Ya Betul, mudah-mudahan lah dengan zakat yang infak sedekah yang disalurkan ini, nah, bencana di Cianjur berkurang atau bahkan mungkin hilang. Gitu. Oke. Ada lagi Pak ini dari Reno. Ini Reno di Cianjur. Bagaimana peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat terutama untuk para korban bencana? Seperti apa katanya? Nah, kita berkaca ke Cianjur. Nah, di Cianjur itu Basnas sudah ngapain aja gitu ya. Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraannya ada dipilah-pilih dia tuh spesifikasinya. Pertama ada di masjid. Basnas itu udah berapa puluh masjid kita bantu. Itu salah satu untuk meningkatkan secara rohaninya kan. Sebelum dia berniaga atau berdagang atau usaha gitu kan, rohani harus dibina dulu. Betul. Jadi alhamdulillah masjid juga kita bangun. Kemudian modal usaha pertama yang ke pesantren-pesantren juga diturunkan. Yang ke pesantren itu meningkatkan supaya spiritualnya supaya juga meningkat. Kemudian modal usaha, modal usaha itu juga yang di Cianjur juga banyak yang kita bantu, yang korban-korban terdampak. Gitu. Jadi pasca bencana itu bukan hanya fisik bangunan yang kita bangun, tapi secara ekonomi juga kita tingkatkan ya Pak ya, gitu. Biar ada kehidupan lagi gitu Pak. Nah, karena orang yang sudah terkena bencana itu biasanya hilang segala-galanya. Iya, betul Pak. Nah, makanya begitu dia kena bencana, walaupun sebelumnya dia kaya gitu ya, berada punya mobil bagus, tapi ketika bencana, kalau kita lihat di video itu ya, ada mobilnya, kalau sana Honda Jazz, kemudian mobilnya bagus, kebusur cair. Nah, ketika itu dia jadi mustahil. Betul. Jadi layak untuk mendapatkan bantuannya Pak. Wajib dibantu. Bukan layak lagi. Bukan layak lagi ya Pak ya. Ini kata Pak Adang Rohni, alhamdulillah UPZ Kelurahan Sayang katanya. Alhamdulillah donasi dari warga Kelurahan Sayang sudah disetorkan ke Basnas Cianjur. Alhamdulillah, ada ya itu lumayan aktif itu di medsos juga aktif itu. Iya Pak ya. Ya. Siap menyimak sampai tuntas katanya. Keren ya, alhamdulillah Pak Adang, terima kasih. Ini Pak RW Pak ini. Pak RW ya, Pak RW. Ya Tuh alhamdulillah ya, ternyata tukang pengurus Basnas dan juga Pak RW katanya sudah antusias. Pak, kalau misalkan lihat antusias masyarakat ya Pak ya, khususnya udah peduli kemanusiaan. Bapak bagaimana Pak dari Basnas sendiri Pak? Merasa bagaimana gitu? Waduh, kami selaku orang yang diamanahkan mengelola dana zakat, dana infak sedekah itu, kalau ada testimoni dari mustahik, dari muzaki seperti yang tadi itu, ya kita cukup, ya alhamdulillah kita masih dipercaya dan insya Allah kepercayaan ini bisa kita jaga. Jadi cukup senang, cukup bahagialah gitu. Kita dipercaya karena kan mudah-mudahan jangan sampai ada 1-2 orang oknum dari kita atau nanti di UPZ
terlibat penyelewengan dana gitu, jangan sampai ada. Karena memang sampai hari ini insya Allah belum ada lah. Dan jangan ada. Jangan sampai ada ya Pak ya. Ya amit-amit ya Pak ya. Dosanya besar. Ini kata Kang Odading, selamat siang, juga Bapak narasumber dari Basnas, selamat siang. Mau tanya, Basnas secara keseluruhan di bawah Depag atau dikelola oleh daerah katanya Pak. Okay. Dari Kang Odading. Kang Odading, Kang Fajri ini. Nama kerennya Kang Odading. Siapa Kang Fajri Pak ini di Pasir Hayam. Seperti apa Pak? Oke, secara struktur, jadi lembaga Basnas itu adalah lembaga negara non-struktural. Jadi non-struktural itu dia tidak terafiliasi dengan kementerian manapun. Dia berdiri secara mandiri. Nah, kalau di pusat ada Basnas Republik Indonesia. Nah, dia sendiri-sendiri tuh. Kemudian ada kalau masuk turun ke provinsi ada Basnas provinsi. Kalau di kita berarti Jawa Barat, ada di Bandung. Kemudian turun ke daerah, ada Basnas kabupaten dan kota. Nah, itu secara strukturalnya, jadi tidak di bawah lembaga manapun, dia berdiri sendiri. Cuman secara surat keputusan pengangkatan pimpinan itu melalui bupati. Kalau di kabupaten, kalau di pusat melalui presiden. Kemudian bertanggung jawab ke siapa? Bertanggung jawab ya ke siapa yang memberikan SK. Terus pelaporannya kemana saja? Salah satunya adalah ke Kementerian Agama. Jadi mitra strategis Basnas itu adalah Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Nah, itu dia. Di bawah Basnas Kabupaten Kota ada UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, semua di bawah itu berarti itu di bawah koordinasi Basnas. Jadi kalau misalkan masyarakat yang memang mau berdonasi bisa lewat UPZ dulu ya Pak. Misalkan nggak langsung ke sana itu ke kabupaten, bisa lewat UPZ juga. Umpama nih di daerah nih, siapapun yang mendengar ini di daerah di selatan contohnya. Nah itu. Kejauhan ke sini. Ke Cianjur berapa ongkosnya? Iya betul. Boleh ke UPZ, tadi kelupaan tadi. Nanti peran UPZ itu sangat dimanfaatkan lah oleh Basnas. Mengakses warga-warga yang memang mau berdonasi tapi nggak punya akses langsung. Jadi lewat UPZ, hubungi aja UPZ sekitar. Di 32 kecamatan ada UPZ Pak? 32 kecamatan di 360 desa kelurahan. Ada. Dan di 5 ribuan DKM se-Kabupaten Cianjur. Jadi kemanapun di mana jamaahnya, dia sholat Jum'ahnya di mana, insya Allah masjid itu sudah menjadi UPZ. Tinggal tanya ke DKM, siapa ketua UPZ ini, saya mau berdonasi ya. Berarti memang mudah ya Pak ya, tinggal niat kitanya Pak ya. Kalau apa ya untuk akses cara berdonasinya banyak ya Pak ya, apalagi ya mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi kalau untuk mau berdonasi melalui Basnas itu tidak ada halangan. Susah ditemui, bukan nggak susah nih. Jadi karena ada di setiap daerah. Tadi pertanyaan di Kang Paji juga udah dibacakan ya. Mengapa penyaluran zakat, infak dan sedekah melalui Basnas bisa menjadi pilihan yang paling amanah katanya Pak? Sudah. Udah Kang Paji tadi kemana dulu? Udah dijawab ya. Kalau nanti aktif di medsos, cek di Basnas Indonesia atau Basnas Cianjur itu akunnya. Di situ update terus setiap saat. Pak, terkait dengan apa lagi ya kegiatan terakhir kemarin ya Pak ya ini seperti apa Pak? Terakhir kemarin yang di Lampu Gentur. Di Lampu Gentur juga udah masuk ke berita juga banyak gitu. Betul. Sudah kita buka berapa donasinya, total itu sama Basnasnya itu kan 367 sekian. Tapi di hari H itu sih 200-an gitu. Dan itu nanti pas ke sana dari pihak Basnas siap ya Pak untuk disalurkan berupa uangnya itu? Ya, jadi polanya nanti ada yang logistik, ada yang duit cash. Karena logistik sudah, kalau di sana sebenarnya banyak logistik. Nah, karena mereka pekerjaannya kan terganggu, pasti nggak punya uang cash. Jadi Basnas juga nanti itu menyalurkan secara cash ke orang-orang yang memang direkomendasikan daerah tersebut gitu. Pak. Ini ada lagi ini dari siapa ini? Ini. Katanya, selamat pagi menjelang siang Bapak mau tanya. Nah itu nanti siapa aja yang akan mendapatkan bantuan dari Basnas? Apakah memang semua korban bencana ataukah memang nanti yang paling wajib untuk mendapatkan katanya Pak? Secara kalau kita mampu, kalau ada dananya sih pengennya semuanya. Gitu
dari jutaan yang terdampak itu pengennya sih semuanya, cuman karena memang dana Basnas itu terbatas, sementara ini masih 116.000 yang sudah kita bantu. Nah, Basnas Cianjur nanti gimana? Nah, kita hari ini itu sudah mulai berkoordinasi dengan Basnas Provinsi Sumatera Barat, Aceh sama Sumatera Utara. Itu kira-kira siapa aja yang kita bisa bantu, minta rekomendasi dari mereka. Mudah-mudahan bisa banyak. Iya gitu. Pak ya, karena kan semakin banyak nanti Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak semuanya, tapi yang diprioritaskan. Nah gitu, Kang, ini nggak ada namanya 194, berarti memang yang diprioritaskan ya Pak ya. Betul, yang direkomendasikan dan diprioritaskan. Oke, seperti itu ya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan Basnas dalam bencana Sumatera, khususnya Basnas Kabupaten Cianjur. Bolehlah secara keseluruhan juga Pak, seperti apa Pak? Karena kan memang juga sekarang pernah juga lihat apa ya, para artis juga sekarang sudah merekomendasikan kalau misalkan bantuan bencana ke Sumatera lebih baik lewat Basnas RI. Ada Pak di tag-nya itu. Seperti apa Pak itu Pak? Jadi alhamdulillah Basnas cukup sangat dipercaya lah oleh orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Di Cianjur juga banyak influencer, banyak orang-orang kaya di Cianjur yang berzakat melalui Basnas Cianjur. Salah satu tadi kan sudah disebutkan 100 juta itu dari Haji Pandi Alam Sunda, gitu. Salah satu sultannya Cianjur udah melalui Basnas dan MUI tentunya. Nah, pesan kami untuk masyarakat Kabupaten Cianjur ya, kalau berzakat, infak, sedekah itu ya kemanapun itu boleh-boleh saja, tapi yang afdol itu adalah ke lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Salah satunya adalah Basnas Kabupaten Cianjur. Kemudian kalau punya link juga ke tempat lain adalah lembaga ambil zakat juga itu tidak dipermasalahkan. Yang penting itu lembaga legal dan amanah. Nah, kalau boleh di Basnas Cianjur itu udah punya 3 prinsip aman. Ada aman syar'i, secara syariah kita memang harus sesuai Al-Quran, hadis dan fikih. Kemudian ada aman regulasi, nah, sesuai anjuran pemerintah, gimana undang-undang, gimana anjuran bupati, gimana anjuran dari DPRD, nah kita ikuti selagi memang ada aturannya. Nah, itu aman regulasi. Kemudian aman NKRI. Aman NKRI itu Basnas tidak pernah dan tidak akan pernah menyalurkan zakat, infak, sedekah untuk kepentingan-kepentingan yang merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi terakhir sepertinya ya pertanyaannya. Bentuk transparansi dari Basnas Kabupaten Cianjur nanti seperti apa Pak, terkait dengan donasi yang memang nanti akan disalurkan katanya Pak? Seperti apa Pak? Salah satu sementara ini yang kita terkumpul itu 300 juta something itu udah kita publikasikan, itu salah satu bentuk transparansinya. Yang kedua, waktu penyaluran makanya nanti harus di follow itu akun Basnas Cianjur supaya kelihatan tuh ngapain aja gitu. Nah, kemudian kalau ke donatur kita laporkan. Bersurat ini yang kita udah salurkan ini secara detail, nanti yang kita lakukan seperti ini. Tapi secara ke masyarakat umum secara keseluruhan kita laporkan melalui media sosial. Ada 3 media sosial yang kita aktifkan, di Instagram @basnascianjur, di TikTok juga @basnascianjur, kemudian di YouTube Basnas Cianjur. Nanti cek aja di situ. Insya Allah update. Betul. Nah itu ya. Insya Allah update ya buat 194 yang tidak ada namanya, pokoknya seperti itu. Dan ini Pak, terakhir juga nih, ini Pak, harapan, himbauan juga Pak ya, terutama ini Pak bagi para korban bencana di Sumatera Pak, seperti apa Pak? Dan juga boleh himbauan untuk yang masih mau mendonasikan terkait dengan tema hari ini, Basnas dalam bencana Sumatera, seperti apa? Jadi untuk para penyintas di Sumatera, karena kebetulan saya juga orang Sumatera, itu gitu ya, makanya tadi logatnya agak-agak gimana gitu ya. Saya asli dari Mesir, Medan sekitar. Terdampak Pak? Alhamdulillah, kampung saya tidak terlalu jauh, sangat jauh. Nah, untuk korban penyintas di sana, mudah-mudahan diberikan ketabahan. Setelah ini bangkit, seperti Cianjur bisa bangkit. Nah, masyarakat Cianjur full support untuk seluruh para penyintas di Pulau Sumatera, gitu. Full support lah, mau itu melalui donasi dan doa. Nah, dan kemudian untuk masyarakat Cianjur supaya full supportnya semakin full, nah, silakan berdonasi melalui Basnas Kabupaten Cianjur. Insya Allah amanah dan donasinya itu kita bawa ke sana nanti. Oke. Masih dibuka sampai nanti diumumkan kapan ditutupnya.
Buka terus Pak ya? Buka terus Buka 24 jam. Selagi Iya. ada kuota berarti bisa berdonasi. Nah itu ya. Boleh Pak disebutkan lagi katanya, ini yang barusan nelfon gak keangkat, mohon maaf ya. Boleh disebutkan lagi katanya Pak untuk yang mau berdonasi korban ini untuk korban Sumatera, bencana Sumatera kemana katanya Pak? Pertama secara online. Cek di basnaskap.cianjur.com. Pilih nanti ada Cianjur Peduli Sumatera. Nah, di situ ada link donasi. Kemudian boleh melalui rekening di rekening Bank Syariah Indonesia 100296585 atas nama Basnas Cianjur. Nah, itu yang melalui online. Online ya Pak ya. Kemudian kalau mau offline bisa datang ke UPZ sekitar, UPZ kecamatan, UPZ desa. Nah, tinggal temuin nanti pengurus desa di mana nih UPZ nih gitu. Nah, kemudian boleh juga datang langsung ke Basnas Cianjur. Kantornya ada di Asrama Haji. Kalau orang Cianjur terkenal Asrama Haji. Nah, gitu. Satu komplek dengan Kementerian Agama sama Kementerian Haji dan Umroh. Soalnya kami ada 3 lembaga berarti ada di satu komplek itu. Gitu. Atau kalau memang besar dananya, kami yang datang ke rumah warga. Nah, itu ya. Seperti itu mitra. Untuk Mitra Cianjur FM yang memang mau menyalurkan kepedulian terkait dengan ini ya Pak, bencana di Sumatera. Dan Pak Adi, seperti itu ya informasi dari Basnas. Katanya terima kasih informasinya dari Basnas, informasi kemanusiaan yang sangat mulia. Amin. Tapi tak terasa ya Pak? Iya. Masih banyak yang perlu diobrolkan sebenarnya. Salah satunya Pak, nanti kita ketemu lagi ya Pak ya di tema selanjutnya Pak ya. Tapi Pak, ini terkait dengan Basnas Peduli Bencana Sumatera sudah tersampaikan kah? Alhamdulillah sudah tersampaikan Pak ya. semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan cukup jelas. Dan kalaupun belum berdonasi mah nggak datang ke Basnas atau transfer ke rekening yang disebutkan. Yang tadi disebutkan ya Pak ya, ataupun misalkan lebih mudah, lebih dekat ke dari rumah UPZ aja nggak? Insya Allah nyampe ke Basnas. Nah, ya salah satunya tadi Pak Adang Rohni ternyata dari masyarakat, dari warga Kelurahan Sayang yang berdonasi lewat UPZ Kelurahan Sayang sudah disampaikan. Insya Allah semua UPZ amanah ya Pak? Amanah, sejauh ini amanah semua. Oke, Mitra Cianjur FM, demikian talkshow kita kali ini dengan narasumber Bapak Alwan Pariadi Munte dari Basnas Kabupaten Cianjur. Bapak terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan berkah ya Pak ya, dan semakin banyak lagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang memang setelah mendengarkan talkshow dari Bapak, informasi dari Bapak, waduh betul-betul amanah Basnas. Mau lewat Basnas aja, lewat ini UPZ aja. Boleh ya Pak ya? Bisa. Boleh semuanya. Oke ya, terima kasih juga buat Mitra Cianjur FM yang sudah pantengin lewat radionya, terima kasih, lewat TikToknya, lewat YouTube-nya, juga lewat IG-nya, terima kasih. Mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat. Dan sekali lagi buat mitra yang mau berdonasi terkait dengan bencana Sumatera, Basnas masih membuka sampai ada penutup. Kami tutup. Gitu ya, sampai ada kata kami tutup, terus Basnas akan membuka. Betul. Dan pastinya mudah-mudahan ya bantuan yang memang sudah didonasikan lewat Basnas dapat bermanfaat. Amin. Dan insya Allah berkah buat semua, khususnya bagi para korban ya Pak ya. Betul. Penyintas bencana Sumatera ini, mudah-mudahan. Dan semuanya buat Mitra Cianjur FM juga yang sudah berdonasi, ini apa, Allah ganti berlipat ganda, diberkahkan segala rezekinya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Yang bertugas hari ini Aisyah Yuni dengan narasumber Alwan Pariadi Munte. Oke, pamit undur diri dari ruang dengar mitra semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, boleh Pak, dadah Pak. Setiap langkah di Cianjur tanah penuh berkah, kita berbagi, kita berserah. Zakat menyucikan hati dan harta, mengangkat beban saudara kita. Lewat Basnas Cianjur kita salurkan cinta dalam